lagi ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kita lanjutkan ke bab ketiga. Bukan bab ketiga, sebutannya bukan bab ya. Sebutannya adalah prinsip ketiga. Ya, oke, sambil nunggu yang lain, ya, kita mau fokusin ke buku 20 prinsip ya. Ini jadi kita malam ini membahas tentang prinsip yang ketiga dari 20 prinsip. Ya, 20 prinsip Islam untuk pemuda. Nah, jadi untuk abang kakak semua yang mungkin sempat mampir di live ini, kita lagi ngebahas 20 prinsip Islam untuk pemuda ya. Jadi kemarin kita sudah ngebahas 2 prinsip, mungkin sedikit saya review ya. Prinsip yang pertama itu adalah tentang Islam itu lengkap, brother. Ya, kalau bahasa ilmiahnya itu komprehensif. Jadi atau kalau misalnya mau lebih detail lagi bahasa Arabnya itu syamil mutakamil. Syamil itu artinya lengkap dan mutakamil. Mutakamil itu sempurna atau menyeluruh lah gitu. Jadi sekali lagi Islam itu bukan hanya membahas tentang agama atau ritual individu gitu. Jadi pembahasannya itu luas ya, pembahasannya luas. Itu yang pertama. Nah, jadi kita membahas buku dari seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Banna. Ya, Imam Hasan Al-Banna ini adalah pendiri dari gerakan Ikhwanul Muslimin, gitu ya. Nah, jadi Islam itu nggak cuma di masjid. Islam itu nggak cuma baca Quran, Islam itu nggak cuma sholat, tapi Islam itu menyeluruh. Seluruh aspek kehidupan itu ada atau ada peraturannya, ada aturannya, ada anjurannya gitu. Yang kalau diikutin, ya insya Allah kehidupan kita itu akan menjadi lebih lebih tenang, lebih nyaman, lebih ya bisa lebih hidup gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi prinsip yang pertama adalah Islam itu lengkap. Jadi bukan cuman ngebahas sesuatu atau ajaran yang monoton ya, gitu. Nah, yang kedua adalah kemarin Al-Qur'an itu petunjuk hidup, bukan pajangan. Jadi Al-Qur'an ini adalah kemarin juga udah kita bahas ya bahwa Al-Qur'an adalah sebuah kitab suci. Ya, kemarin udah dibahas pekan lalu. Ya, kalau mau nonton rekamannya itu ada ya di channel YouTube Yosa, Youth Skills Academy. Oke, jadi Al-Quran itu sumber utama, bukan pelengkap ya. Jadi kalau bingung mau ngapain sebagai seorang muslim, maka tinggal cari di Al-Quran. Semuanya ada gitu. Cuman ya tadi, baik lagi kalau kita adalah orang awam, kayak saya nih orang awam gitu kan, yang nggak mungkin langsung bisa memahami secara langsung gitu Al-Quran. Makanya kita butuh ulama gitu kan. Kita jangankan baca Arab gundul, Arab gondrong aja kita kadang-kadang kan nggak ngerti ya, atau lambat bacanya kan, bahasa Arab, maksudnya harokatnya ada tanda bacanya kan, a i u-nya tuh ada tuh tanda bacanya, ya kan, itu aja kita masih belum lancar gitu kan, apalagi kita ngomongin Arab gundul, sedangkan kitab hadis, kitab-kitab fikih dan yang dirangkum para ulama itu menggunakan bahasa Arab kayak gitu, makanya kita membutuhkan ulama gitu ya. Nah, kemarin membutuhkan ulama untuk mendapatkan definisi terbaik dari isi kandungan dalam Al-Quran kayak gitu ya, kan bisa lewat terjemahannya ya, nggak semua ayatnya itu bisa langsung kita pahami secara literal ya, ada banyak hal yang kita perlu dijelasin dulu gitu supaya benar-benar ngerti poin utama atau inti dari yang dimaksud dalam Qurannya kayak gitu, dalam ayatnya gitu ya. Oke, sedikit ngebahas juga 3 bukti Al-Quran itu adalah kitab suci. Kemarin udah dibahas juga. Yang pertama, kitab suci Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu dikatakan kitab suci? Yang pertama adalah karena terbukti bisa dihafal oleh jutaan manusia. Ya, terbukti. Terbukti bisa dihafal oleh jutaan manusia. Mulai dari umur yang uh, di bawah 5 tahun ada, ya dari 4 tahun tuh ada yang mulai menghafal dan bisa menghafal gitu kan. Sampai yang kemarin juga di Sidoarjo apa di mana ya, 70 ibu-ibu, bukan ibu-ibu ya, nenek-nenek berarti ya. Mohon maaf, nenek-nenek umur 73 tahun itu bisa menghafal Al-Quran juga.
Segitu tebelnya Al-Quran bisa dihafal. Nah, ini adalah bukti bahwa ini kitab bukan kitab sembarangan, bukan buku sembarangan, tapi kitab suci. Salah satu buktinya adalah dia terbukti bisa dihafal oleh jutaan manusia. Mulai dari 1400 tahun yang lalu, ya, dari berbagai negara dan dari berbagai suku bangsa itu bisa atau ada penghafal Al-Qur'annya. Itu ya. Yang kedua adalah nggak ada nggak ada kontradiksi. Isinya Al-Quran itu ya semuanya penuh dengan ilmu, penuh dengan supervisi dan presisi, ya kan? Kemarin kita juga udah bahas gitu. Hal-hal yang 1400 tahun yang lalu ketika turunnya Al-Quran itu nggak bisa dibuktikan secara sains gitu ya. Makanya luar biasa para sahabat itu sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat gitu. Nah, di abad-abad sekarang inilah baru terbukti, banyak yang terbukti gitu, isi-isi dalam Al-Quran. Padahal nih Al-Quran turunnya 1400 tahun yang lalu, ketika teknologi, kemudian apa, sarana prasarana nggak kayak sekarang gitu kan. Seperti itu. Terus, itu yang kedua. Yang ketiga, bukti bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Yang ketiga adalah dia murni tanpa campur tangan manusia. Gitu ya. Jadi murni dari 1400 tahun yang lalu ya sampai menjelang kiamat nanti itu isi Al-Quran tetap sama ya, hurufnya sama, tanda bacanya sama, kayak gitu. Nah, itulah prinsip yang kedua. Kita lanjut prinsip yang ketiga. Ya, prinsip yang ketiga nih, nanti ditongolin di sini set. Kalau di YouTube ditongolin ya. Ini kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, beriman kepada akal, manfaatnya, dan posisinya dalam mengatur pengetahuan dan tindakan. Akal berguna dalam memahami akidah dan menyesuaikannya dengan nas, syariat, dan fitrah. Jadi Islam itu, prinsip yang ketiga, Islam itu agama akal sehat, bukan dogma buta. Nah, gitu. Mbak Istinya mana? Oh, Mbak Istinya lagi di kamar sebelah, Kak. Iya, Mbak Isti, nanya Mbak Isti ya. Ada di kamar sebelah, Kak. Kak siapa nih? Kak Pugu 1 ya. Gitu. Ya, jadi prinsip yang ketiga, Islam itu adalah agama yang akal sehat banget. Jadi Islam itu bukan dogma, bukan memerintahkan langsung, yuk ikut, atau wajib ikut, kalau nggak ikut kamu begini, enggak. Bahkan dalam prosesinya aja kan itu bertahun-tahun, gitu. Proses Islam ini tersebar gitu ya, itu bertahun-tahun. Nabi Muhammad SAW itu bertahun-tahun, walaupun secara waktu itu benar-benar cepat ya. Karena memang yang step pertamanya itu adalah fokus kepada mendidik atau menaikkan taraf berpikir gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ya ketika Islam turun ya kan dapat wahyu, bahkan di wahyu yang pertama, ayo ada yang ingat wahyu yang pertama apa? Wahyu pertama surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq ayat pertama itu Iqra. Ya kan sambil dipeluk tuh Nabi Muhammad SAW diriwayatkan disampaikan begitu. Sambil dipeluk sama malaikat Jibril kan. Iqra, Iqra. Kata Nabi, ma'an Nabi Qori, saya nggak bisa baca. Gitu. Sampai 3 kali kalau nggak salah tuh. Disuruh baca sama malaikat Jibril alaihissalam. Iqra ma'an Nabi Qori, Iqra ma'an Nabi Qori. Gitu. Baru diterusin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kayak gitu. Tuhanmu. Bismi rabbik. Jadi bukannya bismi Allah. Dengan nama Allah, bukan. Bismillah, bukan. Tapi dengan nama Tuhanmu. Bahkan di saat wahyu pertama kali turun aja Allah nggak ngasih tahu namanya Allah. Ya kan, itu artinya disuruh mikir dulu tuh, disuruh berpikir dulu gitu, disuruh berpikir dulu, ya kan. Makanya disuruh baca di sini artinya bukan literally membaca buku, bukan gitu, tapi membaca keadaan, membaca situasi, artinya menggunakan akal dulu gitu. Wah, kondisinya lagi kayak begini nih, jadi cerna dah tuh sama akal, ya kan. Ya tadi bahkan Allah aja tidak menyebut dirinya Allah di wahyu yang pertama. Itu artinya berproses tuh, berproses. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kak Ugu yang udah memberikan gift-nya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Ya, keluarganya juga sehat.
ya, kemudian panjang usia diiringi dengan kebaikan. Jadi panjang usia dengan kebaikan gitu. Jangan cuman panjang umurnya doang ya, ya, tapi harus disertai dengan hal-hal yang baik. Terima kasih Kak Bubu. Kita lanjut. Nah, akal dipakai, iman diperkuat. Maka ya itu tadi, Islam itu meminta kita, menuntut kita untuk memiliki akal dulu, mikir dulu gitu. Jadi nggak cuman asal nerima aja gitu. Makanya sebenarnya kalau kita mau jujur ya, sebagai seorang dai juga seharusnya nggak boleh takut gitu ketika ada matu-matunya atau murid-muridnya atau siapapun gitu bertanya hal-hal yang kedengarannya aneh, apalagi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang itu kan pertanyaannya kadang ini bukan aneh sebenarnya, karena mereka literally atau bener-bener pengen tahu gitu. Tapi ketika bertanya malah dibilang, "Udah terima aja, udah imani aja." Lah nggak bisa begitu Bos, dalam Islam, gitu. Walaupun saya pribadi juga kadang memang ada kekhawatiran ya, jujur aja gitu, ketika ditanya hal-hal yang mungkin memang belum jangkauannya, saya malah berpikirnya, "Waduh, saya khawatir nanti dia kecewa gitu sama Islamnya," gitu. Dan kemarin juga kita udah bahas di bab 1 kan, bahwa Islam itu sempurna. Islam itu sempurna, tapi tidak dengan nih jangan sampai dipotong, Islam itu sempurna, tapi tidak dengan pengikutnya, penganutnya, gitu. Jadi kalau misalnya serius mau belajar Islam, ya silakan cari tuh orang-orang bukan apa, jangan ngelihat orang Islamnya gitu loh, tapi bener-bener dalamnya gitu, bener-bener isi kajiannya gitu. Mbak Isti ajak live, lagi di sono sama Sakwina, anak yang kedua, lagi maunya di kamar tantenya. Nanti ntar kesini ya. Ini Kak Pugu ini siapa nih? Saya maaf ya, soalnya namanya saya nggak kenal nih Kak Pugu. Gitu. Oke kita lanjutin ya. Ini soalnya saya mengalokasikan dana mengalokasikan waktu buat nge-live gitu. Di Jumat malam ini khususnya ngebahas 20 prinsip kayak gitu. Tadi nggak ke 17. Iya, nggak ke 17. Ya, Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Ada, Masya Allah Kak Yusuf. Sehat Kak Yusuf. Doain ini muridmu nih. Ya, banyak ininya nih. Banyak dosanya, banyak maksiatnya. Ya, sehat-sehat ya Kak Yusuf ya. Sehat-sehat, mudah-mudahan sehat semua keluarga di rumah. Oke, nih. Kita lanjutin lagi prinsip yang ketiga ya. Akal itu dipakai, iman diperkuat. Ya, jangan sampai kita cuman bilang, udahlah jalanin aja, nggak usah mikir. Iman itu urusan hati, bukan logika. Ntar dulu nih. Soalnya kita tahu banget kan di Al-Quran, bukan tahu banget, maksudnya kita tahu gitu. Di Al-Quran bahkan Allah mempertanyakan, apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak memikirkan? Afala ta'qilun, afala tadzakarun. Itu artinya Allah nanyain tuh, coba pikirin deh. Pikir deh, pikir itu kan pakai logika, pakai akal. Gimana ceritanya di kitab sucinya, di Al-Quran. Makanya prinsip yang kedua itu kan Al-Quran kan. Kita bener-bener kalau mau dapet petunjuk ya dari Al-Quran gitu. Cuman ya kalau nggak bisa ya lewat ulama, lewat dai-dai gitu kan. Al-Qur'annya bilang, ya Allah melalui Al-Qur'annya bilang, "Afala tadhakkarun, afala ta'qilun," yang artinya apakah kamu tidak berpikir? Jadi kita manusia itu disuruh mikir sama Allah. Terus tiba-tiba ada yang ngomong, "Jangan pakai pikiran," gitu. Nanti memang pembahasannya babnya ada, bab-bab yang tentang keimanannya itu ada gitu. Ya, hal-hal yang memang yang kita dapati secara logikanya itu, ya cuman kan memang apa ya, sesuatu informasi kan ditangkapnya pakai logika dulu, ya nggak sih? Nggak semuanya langsung, wah saya sami'na wa ata'na. Ya, wallahu alam, mungkin itu ya salah satu yang membuat Nabi itu kan ada ya riwayatnya, ketika Nabi lagi, bersama para sahabat, Nabi bilang, "Oh saya rindu deh sama keluarga saya rindu sama keluarga saya, sama saudara saya," gitu. Terus pada tanya kan, "Loh, kita ini bukan saudara engkau ya Nabi? Bukannya kami ini juga keluargamu ya Nabi?" Gitu. "Nih siapa nih, keluarga mana yang kau rindukan?" Gitu. Terus kata Nabi, "Bukan, kalian itu bukan keluarga saya, kalian itu" keluarga apa, saudara, ya. "Kalian bukan saudara saya,"
kata Nabi. Ini mah saya nyontohinnya pakai bahasa saya aja gitu. Kalian bukan saudara saya, kalian itu sahabat saya. Lantas siapa yang kau maksud dengan saudara yang kau lagi kangenin nih? Wah, sahabat kan merasa apa namanya, cemburu ya kan, jealous. Ini kita yang ada jelas-jelas ada di sini malah kangenin yang lain. Ya jadi dijelasin sama Nabi, yang kumaksud saudaraku adalah mereka yang tidak pernah ketemu sama aku, tidak pernah ngobrol sama aku, tidak pernah menyentuhku, ya, tidak pernah melihatku, tapi mereka menjalankan semua atau menjalankan semaksimal yang mereka mampu apa yang aku katakan, apa yang aku suruh, apa yang aku perintah, apa yang aku larang. Menjauhi apa yang aku larang. Gitu. Jadi kita apa namanya, dirinduin sama Nabi, dan sedikit membuat para sahabat itu cemburu, jealous sama umat-umat yang sekarang ini. Ya salah satunya itu, ya kan? Salah satunya itu, kita bisa mengimani sesuatu yang kita nggak pernah ketemu, kita percaya gitu. Tapi tadi, kita gunain logika dulu, ya. Oh, ajarannya bener. Kan memang pakai akal dulu kan, nggak mungkin kita, yes, kalau dulu sahabat kan tadi jelas ngelihat Nabi, oh Nabi udah tahu Nabi orangnya begitu, udah tahu Nabi ini. Nah, kita sebagai orang yang hidup di jauh daripada zaman Nabi, ya kita tinggal lihat nih sumbernya bener apa enggak. Nah, itu yang perlu kita kita pastikan gitu, ini sumbernya bener enggak gitu. Nah, sedangkan jawabannya udah ada di bab kedua kan, di apa, prinsip yang kedua, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu terbukti. Buktinya apa? Tadi udah disebutin lagi ya. Nggak usah disebutin lagi, tadi udah disebutin gitu. Ya, gitu guys. Ya, jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya rohis gitu. Kerohanian Islam TikTok. TikTok belum punya rohis ya. Kita buat rohis TikTok aja Pak ya. Iya, poinnya adalah menggunakan amal astagfirullah, maaf. Menggunakan akal dan keimanan. Jadi jangan cuma salah satu, jangan cuma pakai logika terus. Jangan cuma percaya aja terus gitu. Enggak. Islam itu agama begitu, agama yang akalnya dipakai, imannya juga dipakai gitu. Akal itu digunakan untuk memproses informasi tentang keimanan gitu. Jadi difungsiin dua-duanya, jangan cuma akal doang. Atau jangan juga cuman percaya doang, nanti enggak, emang saya nggak tahu ya, emang ada ya orang yang apa, bisa melakukan sesuatu tanpa tanpa berpikir gitu, maksudnya udah terima aja lah, udah terima aja lah, ya mungkin ada kali ya. Cuman saya rasa nantinya akan ada kondisi di mana dia mentok gitu. Ya apalagi ketika dia melihat sesuatunya cuman masalah percaya percaya percaya, nanti ketika sesuatunya itu tidak sesuai dengan realitanya, ya nanti baru deh tuh, "Ah, ini kayaknya nggak sesuai nih kayak begini nih," gitu. Padahal dari awal disuruh afala ta'qilun, afala tadhakkarun. Apakah kalian tidak berpikir kata Allah. Disuruh mikir kita tuh. Itu ya. Bahkan simpelnya begini, karena ini adalah kita coba susun dengan bahasa apa, milenial, bahasa pemuda gitu ya. Contoh, kenapa ibadah itu masuk akal? Salat. Ya, salat itu selain ibadah, ya kan? Ini nantinya kita kalau perintah salatnya itu masalah keimanan tuh, ya kan? Tapi kita bisa cari hikmahnya. Bisa kita luaskan tuh hikmahnya. Oh, salat 5 waktu coba. 5 waktu, 24 jam. Tuh ngajarin apa tuh? Ngajarin disiplin. Ya kan akal kita main tuh di situ. Ya, kalau sholatnya, perintah sholatnya udah itu memang terima, oh ada perintah sholat. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat itu kita mikir tuh, oh ternyata bacaannya, isinya, kandungan dalam arti dalam bacaan sholat itu sebegitu luar biasanya gitu. Nah itu kan pakai akal, ya kan? Kita langsung mikirin tuh ngerenung, oh iya sholat itu ada waktunya. Sholat itu ada aturannya, nggak bisa main-main. Kan ada, ya kalau ulama-ulama fikih bilang ada syarat sah, ada rukun, ya kan, terus ada hal-hal yang lainnya, sunnah-sunnahnya, kayak gitu. Dan ketika kita menggunakan akal tuh pertama kali untuk mencerna, oh ya sholat nih, oh sholat itu ternyata
sebegitu cintanya Tuhan pengen ketemu kita 5 kali gitu. Ya kalau di kantor, bos kan pengen ketemu kita ya, apa, kalau bos manggil kita terus kan itu artinya apa ya, rindu ya kan. Ya terlepas, rindunya karena atau pengen ketemunya karena apa gitu, tapi yang jelas orang yang sering manggil, sering pengen ketemu kan itu artinya rindu. Ya, bos kita aja belum tentu pengen 5 kali ketemu kita setiap hari ya kan. Nah ini pencipta kita ngasih spare waktu tuh sehari manusia itu, "Ayo sini ketemu 5 kali sama pencipta." Ketemu tanda kutip ya, bukannya ketemu langsung gitu, tapi ketemu itu artinya ya apa, ya kita jadi menghadap gitu. Kita bisa curhat di situ dalam doa, apalagi katanya lelaki tidak bercerita ya kan, lelaki tidak bercerita gitu. Ya mungkin tidak bercerita kepada orang. Nah kalau misalnya orang beriman dia tahu, ini laki-laki beriman, suami-suami beriman, dia tahu ceritanya ke siapa, curhatnya ke Allah gitu. Kalau kita benar-benar ngerti arti atau makna sholat, ya saya nggak bisa maksa, itu apa ya, experience masing-masing gitu. Masing-masing punya punya suasananya gitu, punya waktunya, sampai dia benar-benar bisa ngerasain, "Oh begini tenangnya sholat ya, enaknya sholat," gitu. Sehingga ya ketika di level itu, lagi-lagi proses ya, kita udah bahas ya di bab satu di prinsip satu ya. Ya ketika orang udah mencapai tahapan di mana dia mutaladzizin, merasakan lezat dalam beribadah, maka dia nggak perlu disuruh. Salah satu bukti nyatanya, salah satu, faktanya, apa ya, ya tadi bukti, kalau dia itu benar-benar cinta sama Tuhannya, udah merasakan nikmatnya ibadah itu, ya dia malah dia yang nunggu ibadah. Ih, sholat lama banget nih waktunya nih. Bukannya berharap istirahat ya, jam istirahat zuhur. Kan biasanya barengan tuh ya, makan siang sama zuhur ya. Tapi ini, ih sholat masih sejam lagi, ih masih 30 menit lagi. Dia yang excited gitu. Tapi itu tadi, lagi-lagi ini masalah leveling ya, masalah tahapan. Ada yang tahapannya gimana, ya terima kasih Kak Enda udah bantu tap-tap layar. Ya kalau bermanfaat mungkin bisa bantu juga di-share ke teman-temannya. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Kalau untuk rekamannya bab yang kedua, bab yang pertama itu ada di channel YouTube saya. Ya bisa di-follow, kemudian di profil itu ada ya linknya. Puasa nggak cuma nahan lapar. Ya akal kita bermain di zona zona hikmah gitu. Kita kita terima, oke ada perintah puasa karena ini perintahnya dari Al-Qur'an loh. Dan kan tadi Al-Qur'an itu dari 1400 tahun yang lalu nggak ada perubahan sama sekali kan. Luar biasa kan? Di mana ada satu kitab 1400 tahun itu masih bertahan. Dan jutaan orang yang menghafal, bukan cuma satu dua orang, jutaan orang yang hafal. Coba itu. Ya. Dan karena memang kita memahami bahwa agama Islam itu turun, ya kan? Al-Qur'an itu turun dari Allah, maka Islam itu fitrah gitu. Alias tuh cocok sama akal sehat manusia gitu. Ya ini nggak tahu nih yang mmm, ya, apa tadi tuh? Saya lupa tuh. Setiap aturan dalam Islam itu fitrah, alias cocok sama akal sehat manusia. Jadi fitrah ya, fitrah itu kan artinya, atau coba deh tanya, emang ada ya hukum Islam itu yang nggak sesuai dengan fitrah gitu? Hukum Islam yang nggak sesuai dengan fitrah kayaknya nggak ada deh. Gitu. Kalaupun kita memang kalau berat ya mungkin, iya saya juga pribadi nggak semua, nggak, bukan orang soleh saya juga kan. Iya. Nilai-nilai Islam atau ajaran Islam yang nggak sesuai fitrah itu apa gitu? Nggak ada. Gitu. Coba dicek lagi. Nggak ada. Semuanya sesuai dengan fitrah. Kalau urusan kita mungkin belum bisa ngelakuin, ya itu kan proses. Ya kan setiap orang punya prosesnya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Ya, termasuk diri kita pribadi gitu.
Nah, berarti jangan jadi robot agama, tapi juga jangan jadi tukang debat. Robot agama tuh maksudnya tahu robot ya, robot itu kan cuma disetting untuk melakukan sesuatu, ya kayak AI. AI sepandai-pandainya AI nggak punya rasa, dia pinter jawab semua urusan gitu. Semua hal ditanyain bakal dijawab gitu. Cuman nggak ada rasanya. Menjawabnya cuman hanya berdasarkan data yang udah dia terima. Gitu. Oh, ada jawaban seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi nggak ada rasanya. Makanya kan belum ada AI yang bisa membuat resep bisa, tapi membuat masakan ya untuk dicobain itu belum ada gitu. Oh, robot masak bisa gitu. Tapi naker-naker rasanya kan nggak ada. Gitu. Belum ada kali ya. Allah alam dah. Gitu. Tapi kalau perasaan gitu, hati, rasa lidah itu belum setahu saya. Gitu ya. Jadi jangan jadi robot agama, tapi jangan juga jadi tukang debat. Ketika tahu ilmu, langsung. Dia apaan tuh? Nggak tahu dia. Iya, yeah. Saya orang Betawi banget ya. Begitu orang Betawi kan biasanya. Lu nggak tahu apa-apa lu. Gue nih yang tahu. Gitu. Mau kagak ngaji lu mah. Ya, belagu banget. Ngaji juga baru di YouTube aja sama di TikTok nih kayak begini. Ya kalau kuota habis nggak sampai tuntas ngajinya. Ya kan itu yang bahaya tuh. Setengah-setengah jadinya. Nah, makanya dari bab pertama kan saya mengingatkan bahwa Islam itu sempurna, tapi tidak dengan penganutnya. Maka kalau misalnya mau belajar Islam, ya belajar dari sumbernya. Al-Quran, hadis. Kalau kita nggak ngerti, kita belum tahu, ya tanya sama ulama yang benar-benar memiliki kapabilitas dalam keilmuan atau dalam agama Islam itu sendiri, gitu. Ya. Oke, seperti biasa di prinsip-prinsip yang sebelumnya juga, ya kan. Di prinsip yang ketiga ini juga coba nih, ada langkah ya aksi nyatanya apa setelah dapat ilmu ini gitu. Ini salah satu keunikan buku 20 prinsip ya dan ajaran-ajaran dari penyusun bukunya gitu kan. Kalau guru saya bilang al ilmu bila amalin kasajari bila samarin, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang enggak berbuah. Ya. Ya buah itu kan bentuk hasil kan dan buah itu nantinya bisa dinikmati gitu. Nah, pohon yang enggak berbuah itu ya gimana ya? Ya kayak bonsai gitu agak mahal. Harganya mahal cuman nggak bisa jadi lalap kan, nggak bisa dimakan gitu, nggak bisa dinikmatin rasanya gitu. Makanya al ilmu bila amalin kasajari bila samari. Ilmu yang nggak diamalkan laksana pohon yang nggak berbuah. Maka langkah aksi nyata nih. It's okay kita bertanya, kenapa sih Islam ngajarin ini? Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Temuin guru atau dai yang bersedia ditanya, kenapa sih Ustadz harus kayak begini? Kenapa sih Ustadz harus begitu? Kenapa sih Ustadz? Kenapa sih Bang Islam harus begini? Kenapa sih Bang Islam nyuruh begitu? Dan itu nggak apa-apa sebenarnya. Jangan malu, jangan merasa ntar kalau nanya gue ntar dibilang kagak bodoh, dibilang nggak tahu apa-apa gitu. Ya, kalau nggak begitu kita nggak belajar, brother. Ya, jadi bukan buat ngeyel, nanyanya tuh bukan kayak Bani Israel, bukan. Kalau Bani Israel kan ngeyel. Ya, silakan kalian cari sapi ya. Sapinya betina apa jantan? Oh, betina betina. Betinanya yang totol-totol atau yang putih bersih? Ntar dijawab terus, itu mengeyel itu. Bukan untuk mencari jawaban gitu. Tapi kalau kawan-kawan mempertanyakan kenapa sih Islam begini, tapi benar-benar ingin tahu, sehingga ketika rasa ingin tahu itu terpenuhi akhirnya kita 100% menjalankan keislaman, itu it's okay, nggak ada masalah. Nah, PR tuh coba cari guru-guru yang mau ditanya, kenapa sih Islam ngajarin begini? Kenapa sih gua harus begitu? Gitu, ya. Yang kedua, dengerin kajian atau podcast yang bahas logika di balik ajaran Islam. Ya, kalau saya sih rekomendasiin Ustadz Nuruddin. Itu maksudnya banyak sebenarnya Ustadz-Ustadz, cuman Ustadz Nuruddin ini kan salah satu pembahasan
secara detailnya adalah tentang mantik ya, tentang logika gitu. Jadi dibenerin dulu logikanya, berpikirnya gitu. Sehingga nanti kita bisa bisa memprioritaskan mana yang diduluin, mana yang dibelakangin, mana yang entar, mana yang harus GC sekarang juga kita lakuin gitu. Coba cek channelnya Ustadz Nuruddin. Ya, Ustadz Nuruddin itu di YouTube atau di Google ya kayaknya karena udah pernah viral ya sampai sekarang tuh alhamdulillah, dan beliau juga terus membuat konten-konten yang bagus untuk mengasah akal pikiran kita gitu. Atau di channel-channel yang lain yang ngebahas tentang logika juga nggak ada masalah sebenarnya. Asalkan kita ketemu sama guru guru agama Islam juga yang bisa memberikan informasi secara logika juga nggak ada masalah gitu. Jadi ini jangan jangan dianggap apa, wah berarti lu masa begitu Islam tuh iman, kan itu tadi udah dibahas. Iman dan akal itu adalah satu paket gitu, satu paket ya, satu paket yang nggak boleh kelepas. Jadi jangan cuma pakai akal doang, atau jangan pakai iman doang, percaya doang, jangan, gitu. Dua-duanya gitu. Dan biasanya diawali dengan berpikir dulu kan, dengan logika dulu. Kalau logikanya udah masuk, ya kan, jadi semakin yakin untuk ngelakuin kan gitu. Ya. Nah, yang ketiga, jangan takut bilang gue belum paham. Gitu ya. Jadi aksi yang ketiga kita untuk penutup bab kali ini, silakan kawan-kawan tuh kalau di rumah nggak perlu ragu untuk bilang gue belum paham. Jelasin dong. Jangan malu bilang gue nggak tahu gitu. Emang setiap orang tuh punya punya waktu bodohnya masing-masing gitu. Ya kan semua orang jujur aja ya, emang se se apa ya, sejenius-jeniusnya Einstein gitu. Pasti ada banyak hal juga yang dia nggak tahu gitu. Nah, itu kan nantinya masalah memilih mana yang mau kita runcingkan gitu kan. Ya kalau kita punya 3 pensil ya kan, ya kita tinggal pilih nih mana yang pensil yang kita sukain kan. Ya tinggal pilih yang diruncingin yang mana. Nggak semua orang itu tahu semua hal, dan wajar lah kita namanya masih belajar gitu. Nggak usah malu bilang saya belum paham pak, bang jelasin lagi dong, masih belum ngerti dah gua. Nah itu nggak perlu malu ngomong kayak begitu ya. Apalagi ya karena video ini terkhusus juga untuk kawan-kawan yang masih sekolah SMA, tingkat SMA ya, menjelang kawan-kawan nanti ke arah dewasa gitu ya, boleh dari sekarang dibangun tuh kerangka berpikirnya gitu. Jadi untuk menilai sesuatu benar atau enggak, jangan cuman dari katanya-katanya, jangan cuman dari oh dia FOMO FOMO kalau kata anak sekarang gitu, ikut-ikutan, jangan gitu. Tapi bener-bener dari sesuatu yang lo yakinin bener gitu. Dari mana infonya? Apa dari mana lo yakin tuh bener? Dari infonya bisa diterka pakai akal gitu. Semua dalam apa hukum Islam, semua hal-hal yang ajaran Islam itu semua bisa ditaker pakai logika. Hmm. Ya kalau nggak percaya, buktinya sendiri. Ya cari tuh, bahas atau coba cek. Kalau bahkan nih ekstrimnya ya, ini ekstrim. Saya nggak nganjurin untuk ditiru gitu. Cuman guru saya tuh pernah bilang begini, coba ditantang ayatnya, tantang ayatnya, buktiin tuh ayatnya bener apa enggak, gitu. Buktiin ayatnya bener atau enggak. Tapi harus dengan pemahamannya tadi. Kalau misalnya nggak ngerti, tanya dulu. Maksudnya ini apa, begini apa enggak? Oh iya bener begitu. Ya udah gue lakuin yang itu gitu. Kayak apa ya yang pernah saya tantang ya, fa inna ma'al usri yusron. Ya kawan-kawan mungkin sering ngerasain juga kan, nggak mungkin hidup kita tuh flat ya kan, life is never flat kan. Hidup nggak pernah lurus, dia pasti flat, apa nggak pernah flat, tapi dia pasti ada guncangan-guncangannya. Nah, tantang tuh dulu SMP tuh saya disuruh tantang, coba tantang ayatnya, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam setiap kesulitan ada kemudahan gitu. Pas bener-bener kita rasain tuh kesulitan, ih ada ayat ini bener gak ya, nih gue lagi kesulitan nih, bener ternyata nggak lama kemudian gitu. Itu selalu gitu tuh, aduh kayaknya wah apa pas pertama kali dapat kesulitannya kan, stres kan, aduh segala macam susah nih, aduh nggak bisa, kayaknya saya nggak mau ngelanjutin ini nih. Kayak gitu kan sampai ke titik itu. Tapi
nggak lama kemudian atau sampai puncaknya gitu, ternyata nggak apa-apa loh, ternyata ada yang bantuin, ternyata ada yang, eee, melakukan sesuatu untuk kita gitu. Ya gitulah. Nah inilah bab yang ketiga, bab lagi tuh, prinsip yang ketiga, bahwa Islam itu ya agama akal sehat. Prinsip yang ketiga, Islam itu agama akal sehat, bukan dogma buta, bukan cuman disuruh iya-iya aja gitu. Tapi kita harus berpikir dulu ketika nerima sesuatu. Ya, apalagi urusan agama, kan? Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir. Terima kasih kawan-kawan yang ikutan ngasih gift. Ya, terima kasih juga tuh tadi udah ngasih gift. Ya, mudah-mudahan semuanya di sini Allah berikan hidayah, termasuk saya juga, doain saya. Mudah-mudahan saya ada keistiqomahan. Ya, walaupun yang nonton satu, dua, ya it's okay lah. Gitu, saya nggak tahu uh, hal atau video yang mana yang bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Makanya saya lagi coba berusaha untuk terus berproses, terus memberikan yang terbaik yang saya tahu, ya versi saya kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih karena ya ini nggak ada yang nonton juga kan. Nggak apa-apa, nanti rekamannya bisa ditonton ya kan, dan kawan-kawan nanti apa, oh ya video ini juga sebenarnya juga mau saya siapin buat anak-anak saya gitu. Jadi mungkin nanti kalau mereka udah rada dewasa, logikanya udah terbangun, bisa nonton video ini karena pembahasannya butuh logika, ya. Jadi kalau bocil-bocil kematian yang masih suka main main game sambil marah-marah itu belum bisa tuh nonton video ini, belum ngerti. Oke, terima kasih, ya. Jangan lupa di-follow Piatu Senior, ya, dicek di profil saya ada mau belajar Al-Fatihah ataupun mau bukunya gratis, e-book-nya gratis ada di, profil saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.